Martapura bukan sekadar kota intan. Di tanah ini pernah hidup seorang sosok yang cahaya ilmunya menembus batas samudra. Beliau bukan hanya seorang ulama, tapi merupakan paku bumi yang menjaga keseimbangan spiritual tanah Borneo. Banyak yang mendengar tentang karomahnya, tapi sedikit yang memahami bahwa setiap keajaiban itu hanyalah buah dari ketaatan yang luar biasa. Inilah awal perjalanan kita mengenal sisi gaib Abah Guru Sekumpul yang jarang terungkap. Sebelum kita melanjutkan kisah penuh hikmah ini, mari kita sejenak saling mendoakan. Bagi Anda yang berkenan menekan tombol subscribe, like, dan share, semoga Allah berikan kemudahan dalam hidupnya dan dimudahkan rezekinya. Amin. Di sebuah sudut kecil bernama Kampung Keraton, lahir seorang bayi yang kelak akan mengguncang hati jutaan manusia. Muhammad Zaini muda tidak lahir dalam kemewahan harta, melainkan kemewahan sanad ilmu. Ayahnya, Abdul Ghani, dan ibunya, Haje Maslihah, adalah pribadi yang sangat ketat dalam menjaga makanan dan perilaku. Abah Guru Sekumpul muda bukan hanya belajar kitab. Beliau belajar tentang rasa. Diceritakan, sejak kecil beliau sudah menunjukkan tanda-tanda kewalian. Saat anak-anak seusianya bermain, beliau lebih sering terlihat dalam keheningan, seolah berkomunikasi dengan alam yang tidak terlihat oleh mata biasa. Kisah dramatis dimulai saat beliau menuntut ilmu. Suatu malam, saat sedang mendaras kitab dalam kegelapan yang hanya diterangi lampu minyak, Abah Guru Sekumpul merasakan kehadiran sosok-sosok yang luar biasa. Beliau sering didatangi oleh orang-orang berjubah putih yang tidak dikenal warga sekitar. Namun mereka memberikan pengajaran yang melampaui kurikulum pesantren pada umumnya. Salah satu saksi hidup menceritakan, saat beliau belajar, sering terdengar suara diskusi yang ramai di kamarnya. Padahal beliau hanya sendirian. Inilah yang disebut oleh para ulama sebagai ladun ilmu yang mengalir langsung dari Allah ke dalam hati hambenia yang bersih. Inilah yang sering dianggap mitos, namun bagi warga Banjar, ini adalah kesaksian yang berulang. Beliau memiliki kemampuan bilokasi berada di dua tempat dalam satu waktu. Di satu sisi beliau sedang memimpin maulid di hadapan ribuan orang. Namun di sisi lain, beliau muncul untuk menyelamatkan nyawa seseorang yang sedang dalam bahaya. Seorang sopir truk pernah memberikan kesaksian bahwa saat remnya blong di turunan tajam, ia melihat Abah Guru Sekumpul berdiri di depan truknya dan menahan laju kendaraan tersebut hanya dengan telapak tangan. Saat sopir itu datang ke Martapura untuk berterima kasih, Abah Guru hanya tersenyum dan berkata, "Jangan ceritakan itu kepada siapapun sebelum aku tiada." Mengapa beliau begitu dijaga oleh alam gaib? Rahasianya ada pada kebersihan hatinya. Beliau sangat membenci kesombongan. Baginya, karomah bukanlah tontonan, melainkan ujian dari Allah. Setiap kali keajaiban terjadi, beliau justru semakin menunduk, semakin merasa kerdil di hadapan Sang Khalik. Kamera fokus pada wajah Abah Guru yang teduh. Di mata belia dunia ini transparan. Beliau bisa melihat siapa yang datang ke majelisnya dengan niat tulus, dan siapa yang membawa beban dosa. Namun, beliau menutupinya dengan akhlak yang sangat mulia. Tidak pernah mempermalukan siapapun. Karomah menahan truk atau mengajar dalam keheningan hanyalah pembuka. Sisi gaib yang sesungguhnya ada pada bagaimana beliau menggerakkan hati jutaan orang tanpa perlu berteriak. Namun, ada satu misteri yang hingga kini masih sering dibicarakan, tentang awan yang selalu memayungi perjalanannya dan air yang tidak membasahi pakaiannya saat hujan deras. Benarkah alam bersahabat dengannya? Dan apa yang terjadi saat seorang tamu dari Timur Tengah datang untuk menguji kealiman beliau? Alam semesta memiliki cara tersendiri untuk menghormati mereka yang menghormati Sang Pencipta. Bagi Abah Guru Sekumpul, fenomena alam bukan sekadar cuaca, melainkan tasbih yang nyata. Banyak saksi mata yang melihat bagaimana awan selalu mengikuti langkah beliau, atau bagaimana hujan seolah segan membasahi jubah beliau. Namun, karomah sesungguhnya bukan untuk dipamerkan, melainkan menjadi bukti bagi mereka yang ragu. Hari ini, kita akan melihat bagaimana seorang ulama besar dari tanah Arab datang untuk menguji, namun justru berakhir dengan sujud syukur. Salah satu kesaksian yang paling sering diceritakan oleh para santri senior adalah saat Abah Guru Sekumpul melakukan perjalanan dakwah di Kalimantan yang cuacanya bisa sangat ekstrem. Seringkali rombongan beliau tidak merasakan panas yang membakar. Seorang jamaah bercerita, "Kami berjalan di bawah terik matahari yang sangat menyengat hingga aspal terasa mendidih.
Tapi di atas rombongan Abah Guru, ada awan yang terus mengikuti. Begitu beliau masuk ke dalam mobil atau rumah, awan itu pun perlahan bergeser atau menghilang. Abah Guru sendiri tidak pernah membahas hal ini. Beliau justru sering mengingatkan, jangan terpukau pada awannya, tapi lihatlah siapa yang memerintahkan awan itu bergerak. Bagi beliau, alam yang tunduk adalah buah dari ketaatan seorang hamba kepada syariat. Jika manusia tunduk pada perintah Allah, maka seluruh makhluk di langit dan bumi akan diperintah Allah untuk melayani hamba tersebut. Suatu ketika kabar tentang kealiman dan karomah Abah Guru sekumpul sampai ke telinga seorang ulama besar dari Timur Tengah. Ulama ini dikenal sangat kritis dan tidak mudah percaya pada cerita-cerita karomah jika tidak disertai kedalaman ilmu syariat yang mumpuni. Beliau datang ke Martapura dengan niat tersembunyi, ingin menguji apakah Muhammad Zaini bin Abdul Ghani benar-benar seorang ulama sejati atau hanya tokoh yang dibesar-besarkan oleh mitos masyarakat. Abah Guru sekumpul menyambutnya dengan akhlak yang luar biasa. Beliau melayani tamu tersebut sendiri, menyuguhkan minuman, dan menjawab setiap pertanyaan dengan tenang. Jawaban-jawaban beliau bukan hanya keluar dari lisan, tapi seolah-olah beliau sedang membacakan lembaran kitab yang terbuka di depan matanya. Puncak dari pertemuan itu terjadi saat ulama tamu tersebut tertegun melihat cara Abah Guru menjelaskan sebuah hadis yang sangat pelik. Beliau menjelaskan dengan detail sanadnya hingga ke Rasulullah SAW, seolah-olah beliau hadir di zaman itu. Namun, yang membuat ulama tamu itu benar-benar takluk adalah saat Abah Guru sekumpul memberikan sebuah gelas air putih. Sebelum tamu itu meminumnya, Abah Guru berkata pelan, "Apa yang Anda cari di dalam kitab ada di dalam hati, dan apa yang Anda ragukan, Allah sudah tunjukkan jawabannya." Seketika, ulama tamu itu merasa seluruh pertanyaan di kepalanya sirna. Beliau merasakan getaran spiritual yang begitu kuat, hingga ia menyadari bahwa sosok di depannya bukan sekadar ahli kitab, melainkan seorang wali kutub yang ilmunya mengalir langsung dari Nur Muhammad. Kisah lain yang tak kalah menggetarkan adalah saat pengajian malam Jumat. Hujan deras mengguyur seluruh Martapura. Namun anehnya, di area tempat jamaah berkumpul di lapangan terbuka, tanah tetap kering. Seolah-olah ada dinding transparan yang menahan butiran air hujan agar tidak jatuh ke area majelis. Ribuan jamaah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana air hujan mengalir deras di jalan raya. Namun tidak setetes pun membasahi sajadah mereka. Abah Guru sekumpul hanya terus melanjutkan pembacaan maulid dengan suara merdu yang menggetarkan arsy, tanpa sedikit pun terganggu oleh petir yang menggelegar di kejauhan. Alam yang tunduk dan ulama dunia yang takluk adalah bukti bahwa Abah Guru sekumpul adalah mutiara yang dijaga oleh langit. Namun, di balik semua keajaiban itu, ada sisi lain yang lebih mengharukan, tentang bagaimana beliau memperlakukan orang-orang kecil, fakir, miskin, dan rahasia sedekah tersembunyi yang membuat rezeki beliau seolah tak pernah habis, meski memberi kepada ribuan orang setiap harinya. Apakah benar beliau memiliki pohon uang seperti yang diisukan orang? Ataukah ada rahasia langit yang lebih dalam tentang kedermawanan beliau? Banyak orang bertanya-tanya, dari mana datangnya biaya untuk menjamu puluhan ribu jamaah setiap minggunya? Di dunia yang serba haitang-haitinggan matematis, Abah Guru sekumpul menggunakan logika langit yang melampaui akal. Beliau adalah samudera kedermawanan yang tidak pernah takut akan kemiskinan. Bagi belia, harta anjala titipan yang harus segera dikembalikan kepada pemiliknya melalui tangan-tangan fakir miskin dan penuntut ilmu. Inilah kisah tentang bagaimana rezeki mengejar sang wali, bukan sang wali yang mengejar rezeki. Ada sebuah cerita masyhur di kalangan khadam atau pelayan dekat beliau. Abah Guru sekumpul dikenal sangat gemar membagikan santunan. Beliau sering menyimpan uang di dalam laci atau di bawah sajadahnya. Yang mengherankan, berkali-kali uang tersebut diambil untuk diberikan kepada tamu yang kesulitan. Namun uang di tempat tersebut seolah tidak pernah berkurang jumlahnya. Pernah suatu ketika, seorang santri diperintah untuk membagikan amplop kepada ratusan janda dan anak yatim. Santri tersebut sempat khawatir karena jumlah amplop yang tersedia nampak lebih sedikit dibanding jumlah orang yang datang. Namun, Abah Guru hanya berkata, "Bagikan saja, jangan dihitung. Kalau kamu hitung, nanti Allah juga akan berhitung denganmu." Ajaibnya, meski ratusan orang telah menerima, amplop di dalam wadah tersebut tetap ada hingga orang terakhir pulang. Inilah yang disebut karomah barakah rezeki
yang sedikit namun mencukupi, dan yang banyak namun tak pernah habis karena campur tangan kekuasaan Allah. Kedermawanan Abah Guru Sekumpul tidak hanya berupa uang tunai. Setiap kali majelis diadakan, beliau memastikan para pedagang kecil di sekitar Sekumpul mendapatkan berkah. Beliau sering memborong dagangan penjual pentol, penjual es, hingga penjual buah, lalu membagikannya secara gratis kepada para jamaah. Beliau pernah berpesan, jangan menawar harga kepada pedagang kecil yang jujur. Kalau mereka minta 10.000, beri mereka 50.000 jika kamu punya. Anggap saja kelebihannya itu adalah sedekahmu untuk anak istrinya. Prinsip inilah yang membuat ekonomi di Martapura hidup. Beliau bukan hanya memberi makan ruhani jamaah dengan ilmu, tapi juga memberi makan jasmani mereka dengan kedermawanan. Di mata Belia, uang yang disimpan di bank adalah angka yang mati. Tapi uang yang disedekahkan adalah investasi yang hidup dan akan terus mengalirkan pahala hingga liang lahat. Banyak desas-desus liar muncul di masyarakat. Ada yang memfitnah beliau memiliki pohon uang atau khodam penarik harta. Mendengar isu tersebut, Abah Guru hanya tersenyum tipis. Beliau menjelaskan dalam sebuah pengajian bahwa kunci rezeki beliau sederhana, menyenangkan hati orang lain. Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Kutip beliau dari sebuah hadis. Beliau percaya bahwa setiap kali beliau memberi 1, Allah langsung membalasnya dengan 10, bahkan 700 kali lipat secara tunai. Rezeki beliau datang dari jalur-jalur yang tidak disangka. Emin Hetsu, Lajatasi B, bisa melalui hadiah dari para pecinta beliau yang kaya raya, hingga keuntungan dari usaha-usaha yang beliau kelola dengan penuh keberkahan. Meskipun uang mengalir deras ke tangan beliau, gaya hidup Abah Guru Sekumpul tetaplah bersahaja. Pakaian beliau memang bersih dan harum sebagai bentuk penghormatan kepada ilmu, namun perabotan rumahnya tidak menunjukkan kemewahan yang berlebihan. Beliau justru lebih senang menghabiskan hartanya untuk memperindah masjid, membangun madrasah, dan memastikan tidak ada santrinya yang kelaparan. Pernah suatu kali, seorang saudagar kaya memberikan hadiah mobil mewah. Abah Guru menerimanya dengan sopan. Namun tak lama kemudian mobil tersebut sudah berpindah tangan kepada orang lain, yang menurut beliau lebih membutuhkan. Beliau memegang dunia hanya di tangannya, tidak pernah memasukkannya ke dalam hati. Logika sedekah Abah Guru Sekumpul telah membuktikan bahwa memberi tidak akan pernah mengurangi. Namun, kekuatan gaib beliau tidak hanya berhenti pada urusan rezeki. Ada sisi lain yang lebih misterius. Kemampuan beliau untuk hadir di dalam mimpi jutaan orang secara bersamaan, memberikan nasihat atau bahkan peringatan tentang musibah yang akan datang. Benarkah beliau memiliki koneksi spiritual yang menembus dimensi mimpi? Dan bagaimana kesaksian para jamaah yang merasa diselamatkan oleh sosok beliau meski jarak memisahkan ribuan mil? Ya Allah, jarak fisik hanyalah ilusi. Ketika jasad terlelap, ruh berkelana menembus dimensi yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Fenomena mimpi bertemu Abah Guru Sekumpul bukanlah sekadar bunga tidur bagi jutaan jamaahnya. Ini adalah sebuah koneksi batin yang nyata, di mana bimbingan spiritual tetap mengalir meski sang guru berada jauh di Martapura. Mengapa sosok beliau bisa hadir secara bersamaan di dalam mimpi banyak orang? Dan pesan apa yang sebenarnya ingin beliau sampaikan melalui alam bawah sadar tersebut? Dalam tradisi tasawuf, mimpi seorang mukmin yang saleh adalah satu dari 46 bagian dari kenabian. Abah Guru Sekumpul seringkali mendatangi jamaahnya yang sedang mengalami kebuntuan hidup. Ada ribuan kesaksian tentang bagaimana beliau hadir di dalam mimpi untuk memberikan solusi atas masalah yang sangat spesifik. Seorang jamaah dari luar Pulau Kalimantan pernah bercerita bahwa ia sedang menghadapi dilema besar dalam usahanya. Di tengah keputusasaan, ia bermimpi bertemu Abah Guru. Dalam mimpi itu, beliau tidak banyak bicara, hanya menunjuk ke arah sebuah kitab dan tersenyum. Saat terbangun, jamaah tersebut merasa hatinya sangat tenang. Dan anehnya, tak lama kemudian, ia menemukan jawaban atas masalahnya melalui nasihat seorang ulama yang ia temui secara tidak sengaja. Abah Guru sendiri pernah menjelaskan dalam salah satu majelisnya, jika kalian rindu, bacalah solawat. Ruh itu tidak dibatasi oleh tembok. Kasih sayang seorang guru kepada muridnya akan terus menyambung selama sang murid menjaga adab dan cintanya. Inilah sisi gaib yang paling menggetarkan. Bagaimana mungkin satu sosok bisa hadir di mimpi ratusan orang di waktu yang sama? Secara logika manusia,
ini mustahil. Namun secara spiritual, ini adalah bentuk tajali atau penampakan ruhani yang diizinkan oleh Allah. Banyak jamaah yang baru pertama kali ingin berangkat ke sekumpul, merasa seolah-olah sudah dijemput oleh beliau melalui mimpi. Beliau seringkali memberikan petunjuk jalan, atau sekadar memberi isyarat bahwa kedatangan mereka disambut dengan baik. Koneksi ini menciptakan ikatan emosional yang sangat kuat, membuat siapapun yang pernah bertemu beliau di alam mimpi akan merasa memiliki hutang budi spiritual yang mendalam. Sisi haib lainnya adalah fungsi mimpi tersebut sebagai inzar atau peringatan. Ada kisah tentang seorang jamaah yang bermimpi dilarang oleh abah guru untuk melakukan perjalanan jauh pada hari tertentu. Karena rasa tazim hormat yang tinggi, jamaah tersebut membatalkan tiketnya. Belakangan diketahui, kendaraan yang seharusnya ia tumpangi mengalami kecelakaan hebat. Apakah ini ramalan? Bukan. Ini adalah firasatul mukmin, firasat orang beriman. Allah memberikan kaca spion masa depan kepada para walinya untuk melindungi orang-orang yang mereka cintai. Abah guru sekumpul bertindak sebagai penjaga batin bagi mereka yang selalu mengamalkan ajaran beliau. Bukan hanya melalui mimpi, koneksi ini juga terasa nyata saat majelis berlangsung. Banyak jamaah yang merasa bahwa tema pengajian yang dibawakan abah guru hari itu, siuliala, sedang menjawab pertanyaan yang hanya ada di dalam hati mereka. Padahal saya tidak pernah bertanya kepada beliau. Tapi kenapa jawaban abah guru hari ini persis seperti yang saya keluhkan tadi malam di atas sajadah? Inilah fenomena membaca hati. Bahisang, wali getaran kegelisahan jamaah, terpancar seperti sinyal yang bisa beliau tangkap melalui izin Allah. Dan beliau menjawabnya melalui lisan saat mengajar tanpa perlu mempermalukan orang tersebut secara langsung. Bimbingan spiritual abah guru sekumpul menembus batas mimpi dan realita. Namun, keajaiban yang paling besar bukanlah saat beliau hadir di dalam mimpi, melainkan saat beliau harus menghadapi ujian fisik yang berat di akhir hayatnya. Bagaimana seorang wali menghadapi rasa sakit, dan misteri apa yang terjadi saat detik-detik beliau berpulang, di mana alam seolah ikut berduka dan jutaan orang merasakan kehilangan yang tak terlukiskan. Apakah karomah beliau terhenti setelah beliau tiada? Setiap jiwa yang datang dari cahaya, pada akhirnya akan kembali ke sumber cahaya. Tanggal 10 Agustus tahun 2005 bukan sekadar tanggal di kalender bagi masyarakat Banjar dan pecinta ulama di seluruh dunia. Itu adalah hari di mana bumi bergoncang karena kehilangan salah satu pilar langitnya. Abah guru sekumpul, sang mutiara dari Martapura, bersiap melakukan perjalanan terakhirnya menuju hadirat sang kekasih. Namun, kematian bagi seorang wali bukanlah akhir, melainkan pintu menuju keabadian karomah yang lebih luas. Bulan-bulan terakhir, sebelum kepulangannya, abah guru sekumpul diuji dengan sakit ginjal yang mengharuskan beliau menjalani perawatan intensif. Namun, sisi raib yang luar biasa tetap nampak. Meski dalam kondisi fisik yang sangat lemah, wajah beliau justru semakin bersih dan bercahaya nurani. Para perawat dan dokter yang menangani beliau seringkali merasa malu. Alih-alih sang pasien yang mengeluh, justru sang pasienlah yang memberikan ketenangan spiritual kepada mereka. Ada sebuah kesaksian mengharukan. Di saat-saat kritis, abah guru tetap tidak melupakan kewajiban ibadahnya. Tangan beliau yang tertusuk jarum infus tetap bergerak teratur, seolah sedang menghitung butiran tasbih raib. Beliau sempat berbisik kepada keluarga terdekat, "Jangan sedih, ini adalah jalan pulang yang indah. Semua sudah selesai." Kalimat ini menjadi isyarat bahwa tugas beliau membimbing umat di dunia fisik telah paripurna. Saat kabar wafatnya beliau tersiar pada Rabu subuh, sioliola, waktu berhenti berputar di Martapura. Terjadi fenomena yang sulit dijelaskan nalar. Meski jutaan orang berkumpul di area yang terbatas, suasana begitu tertib dan hening, hanya ada suara tahlil yang menggetarkan langit. Langit Martapura hari itu nampak teduh secara tidak wajar, seolah awan-awan berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir kepada sosok yang sering mereka payungi semasa hidup. Banyak jamaah yang datang dari jauh merasa dipanggil secara batin. Ada yang tiba-tiba merasa ingin ke Martapura tanpa tahu berita wafatnya beliau, dan baru menyadari saat sampai di lokasi. Inilah bukti bahwa koneksi spiritual abah guru sekumpul tetap aktif, menarik ruh-ruh pecintanya untuk hadir memberikan penghormatan terakhir. Kematian tidak memutus karomah beliau. Hingga hari ini, makam beliau di kompleks kumpul tidak pernah sepi selama 24 jam. Orang-orang yang datang dengan beban hidup yang berat seringkali pulang dengan hati yang lapang hanya setelah duduk bersimpuh
dan membacakan tahlil di sana. Misteri rezeki yang pernah beliau tunjukkan semasa hidup pun terus berlanjut. Ekonomi masyarakat Martapura justru semakin pesat berkat keberadaan makam beliau. Ribuan pedagang, pemilik penginapan, dan pengusaha transportasi mendapatkan rezeki dari para peziarah. Seolah-olah, meski sudah berada di alam barzah, Abah Guru tetap memberi makan umatnya melalui keberkahan yang Allah titipkan pada makam beliau. Warisannya yang paling haib dan paling berharga bukanlah cerita tentang awan atau mimpi, melainkan hidupnya kembali kecintaan umat kepada baginda Nabi Muhammad SAW melalui siar-siar maulid yang beliau populerkan. Beliau mengajarkan bahwa karomah yang paling utama adalah istiqomah dalam mengikuti sunnah. Kunci keselamatan di akhir zaman adalah mencintai keturunan Rasulullah dan para ulama, serta menjaga hati agar tidak sombong. Itulah pesan yang selalu menggema di setiap rekaman ceramah beliau yang diputar ulang. Beliau telah pergi secara fisik, namun suaranya yang merdu dan nasihatnya yang sejuk tetap hidup di jutaan telinga manusia, membimbing mereka menuju jalan cahaya. Abah Guru sekumpul adalah bukti nyata bahwa jika seorang hamba telah mencintai Allah, maka Allah akan membuat seluruh penduduk langit dan bumi mencintainya. Beliau bukan sekadar tokoh dalam buku sejarah, tapi ia adalah guru batin yang tetap hadir bagi siapa saja yang rindu. Terima kasih telah mengikuti perjalanan spiritual ini. Mari kita tutup dengan membacakan Al-Fatihah untuk beliau. Semoga tetesan keberkahannya senantiasa mengalir ke dalam hati kita semua. Sampai jumpa di kisah berikutnya, dan tonton video lainnya hanya di Jejak-Jejak Islam. Terima kasih.